Udah gak ketahan lagi. WJ pun harus rata di posisi yang ke-6 berkat adanya zona di sana, Julia. Ini dia waktunya dari RRQ Kazu bisa join karena pertemuan di mana seorang Juna berhasil ditumbangkan oleh seorang Dus kali ini. Ada juga Mufasa dan Bu yang berhasil menumbangkan satu persatu daripada Buriram. Sementara RRQ sibuk untuk mencari keberadaan dari tim Heavy. Todak masih dalam posisi yang sulit untuk dijangkau sementara PI Sport pergerakannya sudah mulai terlihat oleh kawan-kawan daripada RRQ. Beberapa tembakan sempat mengenai ke arah seorang Dus, tapi gak masalah, masih ada treatment gun juga yang bisa digunakan ke arah seorang Dus. Kita lihat kali ini dari seorang A-Team, dia akan mencari celah untuk memberikan tembakan demi tembakan lagi ke arah PI Sport yang ada di balik tembok. Nolan kehilangan setengah HP, ini bukan kabar yang baik. Dia coba untuk melakukan medikasi, tapi apa yang terjadi? Di mana tim Todak akan coba untuk menghampiri PI Sport. Sudah mulai disadari, banyak sekali utility yang sudah dikirimkan. Ada juga Flash Freezer juga Glue Melter yang mewarnai fight akan terjadi. Granat dilemparkan ke arah depan, namun nampaknya belum connect ke arah siapapun. Ada Riptide Trident kali ini yang berhasil menghilangkan Glue Wall milik PI Sport. Tembakan demi tembakan sudah mulai dibuka oleh kawan-kawan tim Todak, tapi posisi Todak cukup terjepit karena zona bergerak di belakang mereka. PI Sport masih coba untuk memberikan tekanan demi tekanan, dipukul mundur, dipojokin ke belakang. Faiz mau nggak mau sedikit demi sedikit memakan zona, tapi dari arah yang berbeda. Intindir membaca situasi dengan sangat baik. Satu player berhasil didapatkan dari PI Sport. Setelah tim Todak kembali mendapatkan momentum, tapi RRQ is coming. Kali ini RRQ akan coba untuk hadir karena tim Todak yang sudah mulai terjepit satu persatu tumbang. Noki, the last man standing, akan langsung di ending. Itu dia, dan ini Buya untuk RRQ Kazu. Ya, luar biasa. Game pertama, hari pertama. Satu raksasa dari tim Indonesia, RRQ Kazu, berhasil membuka dengan Dari Captain Dudes, kali ini mampu mengobrak-abrik Buriram, bahkan langsung di wipe out satu tim sekaligus oleh seorang Dudes. Karena lebih di posisi ke-6 King Kodok. Itu dia yang kita tunggu, itu dia yang kita nanti. Bagaimana performa dari RRQ benar-benar sempurna kali ini. Mereka datang dari high ground, Buriram kelihatan begitu jelas sehingga harus tumbang semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan pertarungan di antara kedua tim. Evo sayang, 1000 sayang, misalnya seorang Rasya juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tumbang mereka di posisi yang kelima. Tapi Riptide Rhythm bakal coba dibuka, ayo lo keluar semua. Anak-anak Parao kali ini bakal coba untuk bergeser, mengurung diri lagi, menutup diri lagi. Tapi Abai jangan meleng, terjatuh dari seorang Abai. Bukan dari tim yang mereka tembak, tim lain dari Todak. Tim yang berada di arah berbeda. Faiz dapetin 2 orang ternyata. Mahal juga harus jadi korban kali ini. Sedangkan WJ, Parao, serta Todak akan saling berhadapan. Granat dari seorang Dodge. Dodge kali ini meledakkan satu tim sekaligus. Parao tumbang di posisi yang keempat. Benar-benar luar biasa. Masih melanjutkan. Tekoi coba untuk menahan seorang Trap kali ini. Tapi Trap bisa kejauhan. Dan lagi-lagi coba untuk memainkan melontarnya. Luar biasa eksplosif yang dimainkan sama seorang Dodge. Benar-benar sempurna. Namun akan coba disambangi. Dodge yang tumbang dengan seorang Trap. Harus mundur Etindir. Coba bertahan serangan 2 arah. Tidak bisa kemana-mana. Pada akhirnya Etindir juga harus tumbang. Dia pun harus merelakan posisi Buya. Kali ini harus posisi yang ketiga. 2 tim tersisa. Todak, WJ, lihat dari seorang Nokia terjatuh. Export terpisah sama seorang Tekoi. Tekoi coba untuk menggocek. Ada Fidel. Seorang Trap. 2 lawan 1. Kali ini terlalu lama nampaknya. Tapi Tekoi masih bisa mendatangkan bola bantuan Export. Dan 2 orang tumbang di tangan seorang Tekoi. Todak ada apa? Mereka gagal melakukan inisiasi. Faiz sendirian. Faiz gak bisa kemana-mana. Tumbang sudah. WJ berhasil mendapatkan Buya. Buya untuk WAG. Fokus terhadap 2 tim yang mau coba masuk ke kempon yang mereka miliki. So far aman, tapi nggak tentu aman karena 2 tim di depan dari Onyx sudah mulai melakukan team fight. Keputusan yang cukup baik untuk menjadi third party, tapi ingat mereka nggak boleh membuang kesempatan untuk bisa masuk ke zona berikutnya. Sementara Koda sudah menjadi informasi yang cukup mahal untuk teman-teman dari Onyx. Prime MKS masih berusaha untuk meluluh tekanan shotgunnya. Masih ada charge booster yang sudah mulai dipakai cukup baik. SUG sudah berhasil diculik satu persatu. Masih ada 1 player dari Virtus Pro. Berbahaya, masih bisa di-revive kembali bahkan. Waranya masih bisa men-take down, tapi ada balasan damage yang dilakukan. Prime MKS masuk ke arah compound, ke arah Tenteng sudah mereka
mereka kuasai. Tapi catatannya, mereka bisakah masuk ke zona berikutnya? Karena banyak tim-tim yang sudah mulai masuk ke zona yang cukup aman. Meskipun mereka dapetin poin kill lebih banyak lagi, tapi posisi mereka sulit banget lihat di-cut oleh teman-teman dari Araki Kajul. Aduh, udah tinggal sisa bertiga, posisinya nggak nyaman, terlalu lama tadi nungguin ya. Tapi memang udah nggak ada yang bisa dilakukan selain clearing yang tadi mereka lakukan gitu kan. Dan pada akhirnya kali ini mereka harus berjuang untuk melawan saudara sendiri yaitu RRQ. Ada opsi lain ya, mereka bergerak tapi lihat kalau dari minimap sih terpantaunya mereka geraknya ke arah Paraoh ya. Jadi emang nggak ada jalan yang aman buat kawan-kawan Onyx. Sementara ini dari seorang Adam, reverse kita akan digunakan terlebih dahulu sembari menunggu momentum apa yang bisa mereka lakukan. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari zona akan bergerak ke arah Paraoh itu sendiri. RRQ mau nggak mau harus nungguin dulu momentum kapan mereka bisa bergerak gitu kan ke arah 3 tim yang ada di depan mereka. Tapi akhirnya ada 2 tim dari late game kali ini. Meskipun nasib satunya ini Onyx masih belum bisa kita bilang enak ya karena dia harus melihat-lihat bagaimana adanya Onyx Crime yang harus tumbang. Putra juga masih coba menari-nari 3 player langsung all-in karena Putra lama banget ya ngetek dulu seorang Putra doang. Ada pun 7 orang lain dari tim Onyx yang gue rasa gak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Onyx pun tumbang di posisi keempat. RRQ nyayor dari atas karena Paraoh terpancing ke arah bawah untuk hadir ke arah P-Esports. Ini dia momen RRQ bisa join ke arah pertempuran. Aurora Vision sudah dibuka. Bermain Dardos berhasil menemukan teman-teman. Dan ini masih ada 1 tim lagi yang tersisa yaitu P-Esports. Lao seorang diri saja akan langsung dihampiri. Ini dia puyak kedua untuk RRQ Kazu. Luar biasa RRQ Kajul. Ternyata portal Go masih bisa dipergunakan untuk seorang Aimgat melakukan inisiasi racing, tapi sayang sekali Juna berhasil menemukan kembali seorang Aimgat. Dan P-Esports mendengar huru-hara yang terjadi di arah atas membuat mereka akhirnya bisa mengambil keuntungan dari fight yang akan terjadi antara EVOS dan juga Buriram. Koncel dan Ray tersisa berdua saja, bahkan dengan HP yang tidak full sama sekali, hanya 2 player saja Kebu. Ya, hanya 2 player saja dari EVOS Divine. Sementara keputusan mereka untuk langsung melakukan team fight juga faktor karena mereka nggak punya zona yang aman. Mau nggak mau mereka harus datang juga terhadap compound yang ada di depan mereka. Tapi sayangnya timingnya agak kurang pas. Kocel coba untuk taruh 1 layman di arah depan sana. Sementara LBT dari arah belakang menembakkan terhadap Kocel. Masih ada Ray sendirian saja dari EVOS Divine. Apakah bisa survive? Jadi tembakan demi tembakan yang terdengar antara P-Esports dan juga Buriram. Tapi sayangnya Ray sudah mulai ketahuan. Akan coba dibombardir oleh Buriram di depan sana. Glow demi glow mulai dipop-up tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sehingga EVOS Divine harus tereliminasi. 2 tim tersisa, Buriram dan juga P-Esports masih ada. Wasana coba berpindah tempat terlebih dahulu sembari memantau dan juga menjadikan informasi terhadap teman-teman yang lainnya. Get High juga sama, coba untuk membagi posisi di arah sebelah kanan dan juga kiri, make sure hal tersebut agar mereka tidak tersandwich. Mereka tidak tahu menahu posisi musuhnya ada di mana aja, jadi mereka harus berhati-hati. Sementara Musi memilih untuk ada di arah atas, artinya permainan akan coba dipancing P-Esports. Coba keluar dari kempen yang mereka miliki, bergerak sedikit demi sedikit, tapi gol dari Wasana dan juga Get High sudah mulai dibuka. Zona di sisi yang berbeda sudah mulai menembakkan beberapa peluru, tapi sayangnya LBT cukup kuat. Masih ada perlawanan dari Wasana dari arah sebelah kanan. Nolan akankah bisa survive dengan 2 player dari Buriram yang fokus terhadap kawasan sendirian saja? Masih bisa survive, tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hanya tersisa LBT sendirian dengan melawan 3 player dari Buriram. Masih ter-take down, tapi Buriram berhasil mendapatkan Booyah! Booyah untuk Buriram United Esports. Aimgat datang dari belakang. Di sisi lain Bang Sport juga harus tumbang terlebih dahulu. Mau coba dicari, Jona berhasil coba di takedown begitu saja. Namun Aimgat sekarang tidak ada jalan keluar untuk seorang Aimgat. Dan kali ini akan membuat dari EVOS juga harus tumbang di posisi ke-8. Hey Ciro, hal-hal yang tidak perlu benar-benar karena coba untuk mengintip. Namun dirinya harus terjatuh begitu saja. Calvin juga menerima damage cukup banyak kali ini. Ada P-Esports dan juga RRQ yang berantakan. Buriram, P-Esports yang baru saya bertempur langsung coba ditabrak sama Onyx, tapi Zero harus tumbang dan terkena begitu saja di tangan satu orang abai. Putra coba memaksa, Lawa bakal coba untuk dia terlebih dahulu. Calvin harus terjatuh begitu saja, menyisakan seorang putra dari Onyx. RRQ nyaman banget, RRQ enak banget. Perperangan dari jarak yang cukup jauh membuat dari RRQ bisa nyayur. 4 poin eliminasi mereka kantongi dan ini adalah pertempuran pertama mereka sepanjang pertandingan dan Onyx harus tumbang di posisi yang ke-6 pada akhirnya, Baby Lee. Iya, sayang sekali Onyx
mereka tidak bisa bertahan karena di posisi yang cukup terjepit. Mau coba keluar dari kebun mereka bergerak sekalipun, sudah banyak banget tim-tim yang fokus terhadap mereka. Sementara Extender kelamaan pakai mini launchpadnya sehingga membuat tembakan dari lawan Connect. Satu player tersisa, Mal sendirian saja. Coba untuk menggunakan mini launchpad di tengah pertikaian beberapa tim lainnya, tapi untungnya ada Glow Lighter pop up dengan cukup baik. Tidak begitu aman, Mal masih berusaha survive, tapi sedikit sulit karena Mal tidak ada tameng, tidak ada kebun yang mereka miliki. Sementara hanya tersisa 2 tim saja, adanya Parao dan juga AG Global kali ini. Coba geser ke arah sebelah kiri karena hanya tersisa seorang Dio saja sendirian. Tembakan demi tembakan coba dilontarkan oleh seorang Jump. Lagi dan lagi digocek sudah, dikoyak yang luar biasa karena setidaknya mereka bisa mendelay waktu lebih lama lagi dan Parao berhasil mendapatkan Booyah. Ya, slot game yang sempurna untuk mereka. Meskipun banyak sekali resource yang coba dimanfaatkan oleh RRQ Kaizo, Timas Air kali ini berhasil di take down. Masih ada barusan juga Dio dan arah sebelah kanan. Extender masih bisa membuka glow dengan cukup baik. Mundur dulu sejenak karena memang ada glow melter yang menjadi pengganggu untuk mereka. Tidak bisa membuka glow dengan leluasa, tapi pergerakan dari AJ kali ini cukup mengganggu. Extender harus ter-take down bersama dengan Abai. Mal masih berusaha untuk memberikan damage dari jarak yang cukup jauh, tapi Mal diras oleh Dio. Ada follow up yang dilakukan juga, tapi Paras dan juga Saiba berhasil diluluhlantahkan. Tersisa tim SR saja. Akankah AG masih bisa bertahan karena adanya Dir dan juga Dude sebagai kembo yang luar biasa dari RRQ Kaizo. Dir ter-take down, tim SR masih ada Dude yang masih memberikan perlawanan yang cukup baik, tapi Wasana datang begitu saja dengan health point yang terkuras banyak. Dude tidak bisa bertahan sepertinya, dan pada akhirnya sebagai penutup, Buriram United Esports berhasil mendapatkan Booyah. Gokil, Buriram 2 kali ya berturut-turut, lebih tepatnya 5-6.